Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang Waalaikumsalam. baik ini, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sesi 2 ruang kolaborasi modul 2.3. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus. Saya sendiri adalah Saadah bersama rekan saya, Bapak Muhammad Anif Setiawan, akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Nah, di mana kami akan bertukar peran di sini nanti. Pada praktek pertama, saya akan berperan jadi coach, sementara rekan saya Pak Anif akan berperan sebagai coachee. Nah, kita mulai saja Pak Anif ya. Pada Ya, Pak Bu. Anif di sini. Ya. Monggo Pak Anif. Oke. Bu, Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam Pak Anif. Selamat siang Pak Anif. Bagaimana kabar Pak Anif hari ini? Ya Bu, kabar saya ya seperti ini Bu, seperti yang jenengan lihat sekarang ini. Dari ekspresi wajahnya seperti hari ini Pak Anif tampak kurang semangat nih. Apa benar demikian seperti itu Pak Anif? Betul Bu. Hari ini saya agak kurang semangat. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu, boleh curhat dong sama saya. Jadi gini Bu, tadi di sekolah itu saya mendapatkan laporan bahwa ada anak yang sakit perut Bu karena jajan sembarangan seperti itu. Jadi saya sebagai guru juga merasa prihatin juga dengan hal tersebut. Halo, iya Pak Anif. Tadi masalahnya seperti itu ya, ada anak yang jajan di kantin ya Pak ya? Iya, Tapi jadi perutnya jajan sakit di ya? luar Bu. Jadi jajan di luar sekolah, tetapi kemungkinan itu jajanannya kurang sehat atau kurang higienis sehingga mengakibatkan sakit perut seperti itu Bu. Oke. Kira-kira mengapa Pak bisa terjadi demikian? Apakah Pak Anif sudah melakukan penelitian atau penyebab masalah tersebut? Jadi gini Bu, jadi saya sudah melakukan survei juga observasi di lingkungan sekolah. Jadi anak itu sering jajan di luar ketimbang di kantin sekolah Bu. Mungkin karena makanannya di luar lebih menarik atau bagaimana. Sedangkan di kantin sekolah sendiri sebenarnya sudah ada kantin sehat Bu. Seperti itu. Seharusnya bagus ya Pak, itu sudah disediakan kantin sekolah yang makanannya bersih ya, higienis kan, Ya, Bu. dibanding dengan ya. Langsung kira-kira kalau bisa diukur dengan skala 1 sampai 10, kondisi sekarang ini pada level berapa Pak? Kalau Melihat anak-anak yang saat ini melihat anak-anak itu berada di level 6 Bu. 6 Di ya? antara 1 sampai 10 berada di level 6 kalau yang saya lihat sampai saat ini. Langsung kira-kira kondisi ideal seperti apakah yang Pak Anif harapkan? Jadi yang saya harapkan itu seperti ini Bu. Jadi anak-anak itu pengen saya ya jajan di kantin, tetapi mungkin apa yang ada di kantin itu jajanannya tidak sesuai dengan selera anak-anak, itu yang salah satu yang menjadi kendala. Kemudian yang kedua tadi yang seperti saya sampaikan tadi itu, anak-anak suka jajan di luar itu karena makanannya bervariasi, mungkin lebih menarik kemasannya, jadi mungkin rasanya lebih enak. Justru menurut saya itu semakin Bu, gurih makanannya atau bahan yang terkandung di dalamnya itu semakin berbahaya kalau menurut saya. Saya sebagai guru PJOK Bu, saya itu merasa Bu, prihatin juga karena di dalam pelajaran PJOK itu ada pola hidup sehat juga Bu yang saya harus ajarkan. Dan di sana juga ada materi makanan 4 sehat 5 sempurna Bu. Jadi seperti itu. Ya. Langsung menurut Pak Anif, kira-kira bagaimana untuk mengubah kondisi anak biar tertarik nih sama kantin sekolah seperti itu?
sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang sudah saya ubah, termasuk sosialisasi dengan pedagang-pedagang yang ada di luar sekolah. Saya dibantu oleh rekan-rekan guru juga, Bu, melakukan sosialisasi. Nah, tetapi memang karena apa ya, Bu, antara persepsi antara guru-guru di sekolah dengan yang di luar, yang saya sebut tadi pedagang, itu mungkin berbeda. Jadi mereka kira kita membatasi mereka dalam berjualan, tetapi tidak. Yang diharapkan Bapak Ibu guru itu menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak. Jadi bukan makanan yang sembarangan. Yang sering terjadi saat ini di berita-berita juga seperti itu, Bu. Banyak anak yang keracunan karena jajan di luar. Itu sampai ada merek makanan itu yang di-share itu seperti apa. Dan kemarin itu terjadi di sekolah saya, itu ada anak yang perutnya sakit, kemudian dibawa ke puskesmas. Jadi seperti itu, Bu. Kemudian saya dan teman-teman guru itu sudah membuat kantin sehat itu sudah lama sebenarnya, Bu. Cuman kan karena terkendala dengan pihak yang menyediakan makanan itu. Jadi untuk saat ini kan ada beberapa guru yang memang dari pagi itu sudah menyiapkan makanan, kemudian pada jam istirahat itu ditaruh di kantin. Jadi untuk menyediakan anak-anak ketika mereka ingin jajan. Ya mungkin yang saya pikirkan itu di kantin itu makanannya kurang menarik buat siswa, seperti itu. Saya kira itu bagus sekali, Pak. Tadi sudah ada sosialisasi sama orang tua, kemudian ada dibentuknya tim sehat dari pihak sekolah, ya kan? Bagaimana langkah yang dilakukan Pak Anif agar siswa itu lebih tertarik lagi, Pak? Metode yang digunakan Pak Anif seperti apa? Selain tadi kan katanya Pak Anif belum bisa menyediakan makanan-makanan yang menarik siswa, ya. Nah, itu langkah-langkah selanjutnya seperti apa biar anak tertarik? Ya. Apa ya, Bu, ya? Sampai saat ini saya juga masih berpikir juga, Bu, sebenarnya. Karena saya cerita sama Bu Naila itu sebenarnya juga supaya saya mendapatkan ide juga sebenarnya, gitu, Bu. Kira-kira Pak Anif, biar anak-anak kan sekarang itu kalau lihat jajan-jajan di pedagang kaki lima di luar sekolah itu kan sekarang makanan-makanan penuh warna-warni, ya, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Selain itu katanya tadi Pak Anif bilang bahwa di dalam pembelajaran PJOK juga disampaikan tentang makanan sehat, ya kan? Biar anak tertarik juga, kalau boleh saya membantu untuk memberikan ide, Pak Anif mungkin di sini bisa mengemas makanan-makanan yang disukai siswa dan sesuai dengan zamannya seperti itu. Namun isinya itu tetap sehat itu loh, Pak. Mungkin dari ketela, dibikin apa, biar anak tertarik seperti itu. Kalau Pak Anif dari pihak sekolah bagaimana ini? Kalau dari pihak sekolah sendiri juga sudah berusaha seperti itu, Bu. Kebetulan ketika Bu Naila tadi menyampaikan pendapatnya tentang makanan sehat itu saya jadi terpikirkan, Bu. Jadi saya juga akan melakukan ini, Bu, survei di kantin itu. Jadi sudah tersedia makanan-makanan apa saja yang berada di kantin itu apa saja. Jadi nanti saya lakukan survei, kemudian jajanan mana yang paling laku, yang paling disukai siswa, itu jajanan apa. Kebanyakan kan di kantin itu kan jajanannya banyak, jadi stoknya juga terbatas. Jadi diharapkan nanti ketika sudah melakukan hal tersebut, nanti jajanan yang disukai siswa itu stoknya lebih diperbanyak, Bu. Jadi ketika nanti jajanannya jangan sampai kehabisan. Nah, nanti supaya siswa tidak lari ke pedagang yang di luar sekolah, seperti itu. Betul sekali itu, Pak. Ya, ide yang bagus itu, Pak. Ya. Mungkin kira-kira siapa, Pak, yang mampu membantu Pak Anif untuk mengembangkan kantinnya seperti itu? Kira-kira Pak Anif butuh siapa saja nih untuk membantu mengembangkan makanan-makanan yang ada di kantin biar anak tertarik untuk jajan di kantin? Nah, kebetulan ini, Bu, wali murid
kelas 5 itu ada yang membuka jasa catering, mungkin bisa Bagus itu, Bu. bekerjasama Iya. juga. Ada yang mungkin berjualan ini Bu, jajanan-jajanan kecil seperti arem-arem, terus risol, itu yang masih bisa dikatakan sehat itu Bu, jajanan sehat. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan wali murid Bu. Jadi mungkin di sela kesibukan wali murid itu kan banyak juga yang bekerja juga. Jadi mereka mungkin tidak sempat membuatkan sarapan atau membawakan bekal untuk anaknya. Jadi saya tetap berkomunikasi dengan wali murid juga harusnya Bu. Jadi biar wali murid tahu juga kalau anak jajan sembarangan itu bisa mengakibatkan sakit perut. Jadi diharapkan nanti wali murid itu sebisa mungkin menyempatkan membawakan bekal yang di anak-anak sukai. Jadi anak-anak tidak bosan membeli jajanan-jajanan yang di luar itu. Jadi agar tidak bosan dengan jajanan di kantin seperti itu. Ya, bagus sekali Pak itu Pak. Kalau boleh tahu itu kira-kira pendirian kantin itu sudah lama ya Pak? Kalau kantin itu sudah lama Bu sebenarnya, cuman dari awalnya kan memang hanya sekedar kantin saja Bu, menyediakan ya seperti jajanan instan seperti ciki dan lain-lain. Cuman dari waktu ke waktu kan terpikirkan juga oleh Bapak Ibu guru juga kalau gimana kalau anak-anak setiap hari makan makanan seperti ini. Nanti untuk kedepannya apakah baik untuk kesehatan mereka. Jadi untuk 2 tahun terakhir ini di kantin sekolah saya itu menyediakan makanan-makanan yang sehat Bu. Jadi yang instan itu tetap ada, cuman sedikit. Lebih banyak makanan-makanan yang sehat seperti itu. Oke, tadi kan Pak Hanif juga menyampaikan bahwa untuk mengembangkan kantin ini juga ada kerjasama sama orang tua ya Pak, yang mana orang tua juga ada bisnis catering, kemudian Pak Hanif beserta Bapak Ibu guru di sekolah Pak Hanif juga meminta pada orang tua untuk membawakan bekal kepada anak, ya kan? Betul ya? Iya. Ya. Nah, komitmen seperti ini kira-kira terus berjalan apa tidak Pak? Maksudnya ada kendala nggak? Ya, kalau menurut saya itu sementara saat ini terkendalanya mungkin kalau memang komunikasinya tidak ada kendala Bu. Cuman kendalanya itu di kesibukan orang tua. Rata-rata di lingkungan sekitar sekolah tempat saya bekerja ini rata-rata pekerjaan wali murid itu sebagai pedagang. Dan di sini kan kawasan wisata juga Bu. Jadi dari pagi juga mereka orang tua itu juga sudah berangkat bekerja. Jadi yang menjadi kendala itu Bu. Mungkin ya, kalau saran saya ketika nanti bertemu dengan wali murid ya untuk menyiapkan bekal lebih awal lagi seperti itu. Dalam realitanya sepertinya orang tua itu sangat mendukung sebenarnya ya Pak ya, program ini ya sangat mendukung. Cuma kadang orang tua sibuk sendiri gitu ya. Nah itu semua ini kan demi kebaikan ini Bu, demi kebaikan anak juga Bu, karena iya betul sekali Pak. Kedepannya ketika anak terus-terusan makan seperti itu kan akan berdampak negatif kesehatan juga kan. Betul sekali itu. Nah kalau lihat kondisi yang ada di sekolahnya Pak Hanif itu kan pegunungan ya Pak, justru itu malah produk-produk yang alami ya kan, seperti ketela dan lain sebagainya itu kan sangat dimanfaatkan Pak ya, harusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya kan, diolah bagaimana anak tersebut bisa tertarik dengan hasil bumi yang ada di Colo ya. Nah seperti itu. Bagus sekali Pak Hanif itu. Nah ya, mungkin kedepannya saya bisa berinovasi dengan bahan makanan yang ada di sekitar sini Bu. Kalau untuk ketela itu kan kalau ketika kita rebus mungkin orang tua suka, tetapi anak-anak jarang yang suka. Jadi bisa diinovasikan ke makanan yang bervariasi, entah itu ketela jadi keripik apa atau jadi apa itu seperti itu. Nah, betul sekali tuh Pak Hanif. Ide yang sangat bagus itu Pak Hanif. Kira-kira Pak Hanif nanti dapat ide dari Pak Hanif itu didukung oleh siapa saja Pak selain orang tua? Nah, ide dari saya itu didukung dari terutama guru-guru dan kepala sekolah itu pastinya mendukung Bu.
karena Iya. kegiatan ini berada di lingkungan sekolah. Kemudian dari komite sekolah juga wali murid juga, karena komite sekolah yang menaungi wali murid. Jadi adanya kerjasama antara guru-guru, kepala sekolah, dan wali murid. Iya, bagus sekali Pak. Harapannya dari saya semoga istiqomah ya Pak. Bisa anak-anak semakin senang jajan di kantinnya Pak Hanif ya kan. Amin. Doakan Bu, semoga anak-anak semakin sehat dan bisa memahami makanan mana yang sehat dan tidak sehat. Ya, jasmani rohani ya Pak ya. Amin. Ya, bagaimana perasaan Pak Hanif hari ini setelah kita berbincang-bincang ini? Wah, alhamdulillah Bu Naila, berkat Bu Naila, ketemu Bu Naila ini sambil ngobrol-ngobrol santai, saya jadi lega Bu. Jadi rencana apa yang sudah belum saya lakukan tadi, belum terfikirkan juga, ketika ngobrol jadi ada ide seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hanif. Apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan Pak Hanif hari ini? Saya rasa cukup dulu Bu, mungkin saya rencana-rencana yang sudah kita obrolkan ini saya kerjakan dulu, nanti kita sambung lagi. Oke Pak Hanif, terima kasih. Terima kasih Bu Naila. Sama-sama Pak Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.